Lukas 1 ayat 37, dari sini mungkin kita sering dengar atau suka nyanyikan juga ya lagu dari ayat ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ya. Nah, kita perlu lihat konteksnya senantiasa ya. Kalau ada satu ayat dari firman Tuhan, supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih utuh ya. Kalau ini kan perkataan malaikat Gabriel kepada Maria ya, bahwa bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Karena waktu itu dia dikatakan dia akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki ya, dan Maria menanggapinya dengan satu sikap yang bagus sekali yang perlu kita perhatikan ya. Dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ini sikap yang baik dari Maria. Ketika malaikat berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil, langsung dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu ya. Kata perkataan itu dalam bahasa aslinya rema. Rema itu adalah firman yang spesifik yang dikatakan oleh Tuhan atau mungkin malaikat Tuhan yang menyampaikannya, tetapi pada orang tertentu pada waktu tertentu. Nah, jadi kita bisa belajar di sini kalau kita mau mengalami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka ambillah sikap seperti Maria yang percaya dan berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Nah, kemudian ada lagi di Markus 10 ayat 27 ya. Dikatakan di sini, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan ya. Kalau ini konteksnya adalah ketika ada orang muda yang kaya ya, ada seorang yang kaya, dia datang mendapatkan Yesus dan dia bertanya, apa yang harus aku perbuat ya supaya aku bisa masuk ke dalam hidup yang kekal ya. Kemudian berkata Yesus ya, lakukan perintah Tuhan. Lalu dikatakan sama orang tersebut, sudah kulakukan semuanya. Lalu Tuhan bilang, jual segala hartamu ya, berikan kepada orang miskin, lalu kembali dan ikutlah aku. Tapi orang muda ini ya, orang ini merasa berat sekali, jadi dia tinggalkan, dia nggak mau ya menjual hartanya tersebut dan menuruti perintah Tuhan. Kemudian Yesus berkata, alangkah sukarnya ya orang yang beruang masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lalu semuanya gempar. Kalau gitu siapa yang dapat diselamatkan? Karena ya murid-muridnya yang ikut Tuhan ini juga ya punya harta juga, dan kalau kayak begitu gimana mungkin orang diselamatkan? Lalu Markus 10 ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Nah, segala sesuatu bisa mungkin bagi Tuhan, ada mujizat ya, bisa dia kerjakan. Tetapi kalau di sini kita lihat konteksnya ya, adalah masuk ke dalam sistem kerajaan surga ya. Jadi orang yang kaya ini hartanya itu menghalangi dia untuk masuk ke dalam sistem kerajaan surga. Kerajaan surga itu bisa berarti nanti ya, yang akan datang, bisa berarti juga adalah satu sistem yang ada di dunia ini. Karena Tuhan juga berkata, kerajaan surga ada di sini, di tengah-tengah kamu ya. Jadi itu satu sistem, satu hukum ya yang perlu kita ketahui dan kita hidup di dalamnya. Nah, jadi kalau kita mau mengalami mujizat dan berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka kita perlu bekerja dalam hukum-hukum kerajaan surga. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya ya, tentang mengatasi
kemustahilan ya. Itu Markus 9 ayat 23 ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini lebih luar biasa ya. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saya kira ya banyak orang bisa percaya itu. Tapi kalau dikatakan di sini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kalau ini konteksnya, waktu itu Yesus dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes sedang ada di bukit, sedang berdoa, dan Yesus mengalami perubahan ya ketika dia di bukit tersebut. Lalu wajahnya berubah jadi bercahaya. Lalu ada nampak Elia dan Musa sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Nah, di bawah ya, murid-murid yang lain ini sedang berusaha berdoa untuk mengusir setan ya dari seorang anak yang sakit ya, seperti epilepsi gitu ya, seperti Ayan. Lalu nggak berhasil. Dan ketika Yesus dengan 3 muridnya tadi dari bukit kembali, mereka lapor ini yang lain, nggak bisa ini diusir setan ini. Lalu Yesus bilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya ya, berapa lama lagi aku harus ada di tengah-tengah kamu. Yesus juga berkata, bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh jahat itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Dan dijawab, sudah sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Baru Markus 9 ayat 23 ini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, jadi ini konteksnya masalah soal kepercayaan ya, seberapa jauh mau percaya. Ayah anak ini langsung bilang, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan kemudian Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, dan dia perintahkan roh jahat ini keluar, jangan masuk lagi ke anak ini. Lalu roh itu keluar sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Dikira anak itu sudah mati, tapi Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Nah, kemudian ketika Yesus sudah tiba di rumah, murid-muridnya bertanya kepada Yesus ya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Dan Yesus menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Di bagian lain dikatakan dan puasa ya. Jadi sebagian orang berpendapat ada setan atau roh jahat yang kalau kita mau tengking kita mesti puasa ya, kita mesti doa dan puasa. Tapi kalau kita baca di Alkitab, Yesus itu memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit ya, mengusir roh jahat ya. Dan dia berikan perintah ya, beritakan Injil, sembuhkan orang sakit ya, tahirkan orang kusta ya, bahkan bangkitkan orang mati ya. Itu dia berikan kuasa kepada murid-muridnya. Jadi kenapa mereka tidak berhasil mengusir roh jahat dari anak yang kena ayat itu? Dan Yesus menjawab di sini, sebenarnya karena kamu kurang percaya ya. Lalu dia katakan jenis ini ya, jenis ketidakpercayaan yang kamu hadapi ini hanya dapat diusir lewat doa ya dan puasa.
Jadi kalau kita mengutip ayat ini ya, Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kita bilang tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Itu betul ya. Tetapi sejauh mana kita bisa percaya, seringkali itu dibatasi oleh logika atau cara berpikir yang ada, sehingga terbatas ya kemampuan kita itu untuk percaya. Untuk mengatasinya, Yesus bilang, jenis ini kamu harus lakukan dengan doa ya. Banyak waktu doa, dan juga kalau perlu tambahkan puasa. Jangan lupa bahwa Yesus itu baru saja dimuliakan di atas gunung. Dia baru mengalami satu persekutuan yang luar biasa ya dalam kalau ada istilah dalam dunia roh ya. Karena kan kita lihat bagaimana Yesus dengan Yakobus, Yohanes dan Petrus ada di bukit, dan ketika Yesus sedang berdoa wajahnya berubah ya menjadi bercahaya sekali. Lalu nampak ada Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Nah, dari mana Musa dan Elia itu ya? Dalam dunia roh yang sedang berkata-kata dengan Yesus. Jadi sebenarnya waktu kalau kita doa, kita kan bercakap-cakap dengan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tapi kita percaya Dia ada. Jadi kita mengucapkan ya permohonan kita, mata kita nggak lihat ya, kita nggak dengar suara Tuhan dengan telinga jasmani kita. Ya bisa terjadi ada yang audible, ada juga yang dapat vision, penglihatan. Tapi yang ini kan enggak ya. Jadi kalau kita berdoa ya, kita menikmati waktu doa itu, maka kesadaran kita akan dunia roh itu akan lebih kuat. Apalagi kalau kita puasa. Yang disebut mujizat itu kan sesuatu yang di luar akal manusia. Jadi penghalangnya ketika kita mau memperoleh mujizat itu adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu bisa karena kita nggak tahu ya, atau karena memang pengetahuan yang kita miliki itu memblokade ya di pikiran kita. Saya ingat dulu kakak rohani saya, dia dari jurusan kimia ya, farmasi kalau nggak salah ya, atau teknik kimia ya, pokoknya jurusan kimia lah ya. Dan dia bilang begini, waktu dia cerita air menjadi anggur, dia bilang saya ini dari jurusan kimia, saya belajar kimia. Air itu H2O, lalu kalau anggur itu dia sebutkan ya rumusan kimianya, dan ada elemen atau unsur yang tidak ada dari air itu yang secara logika itu membuatnya mungkin bisa menjadi anggur. Jadi itu betul-betul di luar kemampuan otak manusia. Itu di luar logika. Itu yang disebut mujizat. Nah, dia sebagai orang yang belajar kimia, dia tahu bahwa itu nggak mungkin. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, walaupun logikanya bilang ini nggak mungkin, tapi dia putuskan untuk percaya pada Tuhan. Yang secara logika itu tidak dapat dicerna oleh otak manusia. Nah, kadang-kadang ketika kita berdoa itu, kayaknya nggak mungkin lah, mustahil lah gitu. Nah, kalau kita mau menerima mujizat itu, lalu kita nyanyikan lagu dari ayat ini, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, maka kita perlu banyak doa. Bukan sekedar banyak doa, ngomongnya banyak, bukan, tapi kesadaran kita akan dunia roh itu harusnya semakin kuat. Dan itu seringkali juga diperlukan puasa, karena puasa itu melawan kedagingan kita, bukan melawan roh jahatnya ya, atau memaksa Tuhan, bukan ya. Puasa itu tidak merubah Tuhan, tapi puasa itu mengubah kita sehingga kita tuh makin sadar akan dunia yang tidak kelihatan itu ya. Kalau saya pribadi ya, sering kalau saya jalan kemanapun, lalu tiba-tiba saya tersandung ya, atau kepleset dan hampir jatuh ya, puji Tuhan gak jatuh, lalu saya suka refleks bilang, Tuhan terima kasih.
Ada malaikatmu yang jaga saya, yang menatang aku sehingga aku tidak jatuh. Ya. Itu ada ayatnya di Mazmur 91 ya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu ayat firman Tuhan. Tapi kan kita nggak lihat ya. Keputusan kita untuk percaya. Nah, dengan mengucapkan hal tersebut ya, bahwa aku percaya ada malaikat Tuhan yang jaga aku ya, yang pegang aku, itu membuat kita ini semakin sadar akan adanya fakta di dalam dunia roh, yaitu malaikat-malaikat Tuhan yang jaga kita. Di Perjanjian Lama, waktu Elisa ya dikepung ya, kemudian bujangnya kasih tahu dia ya, wah Tuanku ada tentara ya, mau mau datang mengepung kota ini. Terus Nabi ini bilang jangan takut ya, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kemudian dia doa, Tuhan bukalah matanya supaya ia dapat melihat. Dan tiba-tiba si bujang itu melihat bahwa sekeliling mereka itu dipenuhi dengan malaikat ya, pasukan tentara ya, dengan persenjataan yang lengkap ya. Jadi malaikat-malaikat itu tetap ada, cuma nggak dilihat sama si bujang ini. Tapi ketika Elisa berdoa supaya matanya dibuka ya, dia bisa lihat. Nah, Alkitab juga bilang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat ya, atau apa yang kita harapkan, mungkin situasi nampaknya mustahil, secara logika udah nggak bisa ya. Kita ingatlah ayat ini, Markus 9 ayat 23. Kita nyanyikan lagunya, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Maka bagian yang perlu kita kerjakan adalah banyak berdoa, banyak membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kesadaran kita akan dunia roh itu lebih kuat. Dan kalau perlu puasa, supaya walaupun otak kita bilang tidak mungkin, tetapi kita lebih percaya akan firman Tuhan yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kadang-kadang dibutuhkan waktu juga sampai itu terwujud. Ada seorang hamba Tuhan, dia di telinganya ya itu ada tumor tumbuh ya. Lalu dia mengakui firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus dia sudah sembuh. Tapi itu tumor ya kelihatan ya bertumbuh gitu, dan orang-orang lihat ya. Beberapa stafnya di pelayanan bilang ke dokter aja biar dipotong gitu. Dibilang oh enggak, saya percaya oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Nah tapi faktanya masih ada itu, dan itu butuh waktu 6 tahun ya. Dia tetap nggak mau dioperasi ya. Ini iman dia ya, jangan dipaksakan. Kalau ini kan kesaksian bukan untuk ditiru mentah-mentah ya, tapi hamba Tuhan ini percaya dia sudah sembuh. Akhirnya menjelang 6 tahun itu dia hadir di satu kebaktian, dan ada hamba Tuhan yang lebih senior itu mendoakan dia. Dan dalam minggu itu kankernya itu, tumornya itu hilang tanpa dioperasi. Nah selama 6 tahun itu hamba Tuhan ini tetap percaya ya, bahwa saya sudah sembuh ya, oleh bilur-bilur Yesus. Nah ini dibilang tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Nah selama itu ya dia jaga hidup dia ya. Dia pelayanan, dia doain orang sembuh, tapi dia sendiri masih ada kankernya itu, dan dia terus percaya. Akhirnya memang Tuhan pakai hamba Tuhan lain. Tapi selama 6 tahun itu dia tetap percaya bahwa dia sudah sembuh ya. Hamba Tuhan yang lain juga ada ngalami seperti itu ya, batu ginjal ya. Ya, dia nggak mau dioperasi, dia pengakuan iman, dan butuh waktu entah berapa lama ya, sampai akhirnya batu-batu ginjal itu keluar sendiri ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi persoalannya seberapa jauh kita mau percaya. Nah, untuk itu banyak berdoa, karena doa itu mengubah segala sesuatu. Dan kalau perlu tambahkan puasa. Puasa tidak mengubah Tuhan, tapi puasa mengubah kita, membuat kita semakin mudah untuk percaya pada semua janji Tuhan. Haleluya. Amin.